Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melaksanakan kebaktian minggu ini dengan tema diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah yang akan dipimpin oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono. Marilah kita persiapkan diri kita beribadah kepada Tuhan dan bersama-sama mari kita bersaat teduh sejenak. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut serta segala isinya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka Ia memerintah sebagai Raja. Pemerintahan Kristus hadir dalam kasih dan kuasa melalui gerejanya. Gereja Tuhan Yesus Kristus sekarang diutus ke dalam dunia untuk menghadirkan karya yang lebih luas dengan pimpinan Roh Kudus penolong gereja, agar melalui gerejanya hadirlah damai sejahtera di dunia. Tugas sebagai utusan Kristus disandang oleh semua pengikut Kristus tanpa terkecuali, barang berapapun usianya, apapun profesinya, dan dimanapun mereka berada. Semua utusan Allah adalah orang berdosa yang telah beroleh pengampunan dan pembebasan dari kuasa dosa dan telah menerima keselamatan. Semua diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, menjalankan panggilan Tuhan dengan hati yang bersyukur, penuh damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, mari dengan rendah hati kita mengakui dosa di hadapan Allah yang Maha Pemurah. Saya persilakan jemaat untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdoa secara pribadi.
Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu mengakui segala dosa yang kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Seringkali kami menutupi dosa kami, padahal dosa kami tidak tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi Engkau. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi kami masuk ke hadirat-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan bangkit berdiri. Kini terimalah berita anugerah yang difirmankan Tuhan di dalam Keluaran 19 ayat yang kelima berbunyi demikian. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan salam damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari kita bersukacita menyambut anugerah Tuhan dengan menyanyikan Ladang yang Terhampar Subur NKB 174. Ladang yang terhampar subur tak bagi nanan permai. Padi yang telah ditabur diisi api tuai. Tuhan utuslah penuai panggilan padamu. Jangan lewat musim panen, utuslah pelayanmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, turunlah atas kami semua Tuhan rahmat-Mu. Roh Kudus untuk membimbing kami, untuk menolong kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran sabda Tuhan yang sebentar nanti akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Tuhan tolonglah kami agar kami menyediakan hati kami, agar rahmat Tuhan di dalam firman Tuhan ini tidak ada satupun yang terlewatkan, memberkati kami semua, mengarahkan kehidupan kami supaya kami boleh menjalankan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari ya Allah,
Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya. Tuhan yang akan mengurapinya, Tuhan yang akan memampukannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama membuka, ada 2 bagian dari kitab di Perjanjian Baru. Yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan 8. Dan siapkan juga Injil Matius pasal 9. Kita mari bersama-sama menyimak Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Injil Matius pasal yang ke-9 mulai dengan ayat yang ke-35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit dan bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah surat Roma dan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama melalui anugerah Tuhan, kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini dalam tema diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Kita baru saja 2 minggu lalu memperingati Pentakosta. Dan pada minggu yang lalu kita bersama-sama merayakan juga Hari Trinitas. Dan minggu hari ini kita bersama-sama dalam minggu biasa. Bersama kita telah dikaruniakan Roh Kudus. Dan saudara dan saya sekarang hidup dalam kehidupan sehari-hari kita. Supaya apa saudara? Supaya kita menghadirkan tanda kerajaan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama bahwa melalui apa yang terjadi dalam kehidupan Kristus dengan murid-muridnya di sana menginspirasi kita. Mengingatkan saudara dan saya, ada pelayanan Kristus yang perlu dilanjutkan oleh gerejanya. Yang dimana dikatakan bahwa aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Gereja Tuhan itulah jembatan. Dan dia supaya menghadirkan kerajaan Allah. Supaya melalui gereja Tuhan, di lapangan, di tempat gereja itu berada, di tempat masyarakat gereja itu berada, dihadirkanlah damai sejahtera. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama melihat ada satu pola yang selalu kita jadikan pegangan, dan pola itu ada di dalam gambar ini. Gambar ini saudara mengingatkan kepada kita tentang dunia, tentang bumi, di mana saudara dan saya hadir di sana. Kita ada di dalam orang-orang yang berkumpul di sana. Dan itu di luar gereja. Gereja dipanggil ke dalam dunia ini untuk menjadi saksinya, memberitakan Injil kerajaan Allah, menjadi garam di tengah-tengah dunia. Nah saudara, pertanyaannya adalah, benarkah gereja sedang menghadirkan shalom, damai sejahtera, tanda kerajaan Allah itu shalom? Benarkah gereja sedang menghadirkan shalom dalam pelayanannya? Ini tentu saja menjadi satu yang perlu untuk kita renungkan. Sebab saudara dan saya diutus ke dalam dunia ini adalah untuk hal itu. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang bersama di tengah-tengah kita pada saat ini menyapa kita. Ada hal yang disampaikan di dalam apa yang kita baca dalam Injil Matius pasal 9 tadi. Dalam ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Di sana Kristus ketika melakukan pekerjaan karyanya di tengah-tengah dunia bersama dengan murid-muridnya. Dia melintasi satu kota, satu desa ke desa yang lain. Dia menyampaikan Injil kerajaan Allah dikatakan di rumah ibadat, tapi juga di tengah-tengah masyarakat. Lalu apa yang dia saksikan saudara? Ada begitu banyak orang yang hadir di sana. Dan disitulah Kristus mengatakan begitu banyak mereka. Tetapi Kristus menyaksikan bahwa mereka adalah orang yang membutuhkan penggembalaan, membutuhkan damai sejahtera. Tetapi karena kemudian melihat begitu sedikit yang memperhatikan. Lalu dikatakan, tetapi pekerja sedikit. Tuaian memang banyak. Seolah Kristus mengatakan sayang. Pekerjanya yang terlibat itu hanya sedikit. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, ayat 37 di dalam Matius 9 ini tentu saja mengingatkan saudara dan saya. Sudahkah saudara dan saya adalah bagian dari orang-orang yang melakukan pekerjaan pelayanan ke tengah-tengah dunia ini? Apakah saudara bagian dari yang sedikit atau bagian yang banyak? Mari kita bersama-sama, firman Tuhan mengingatkan kita, semua diutus. 12 murid itu diutus. Tidak ada yang terkecuali. Semuanya dikatakan di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Lalu bagaimana kita? Apakah kita sudah juga termasuk sebagai orang-orang yang diutus itu dan melakukannya?
Oleh karena itu saudaraku, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar pada firman Tuhan. Sebab saudara dan saya diutus, tentu saja kita perlu tahu bagaimana sebagai orang yang diutus, siapa yang diutus, untuk apa diutus. Dan kita juga mengoreksi diri kita. Sudah berhasilkah kita ketika saudara dan saya diutus ke dalam dunia ini? Sudah berhasilkah kita? Beberapa bagian yang akan kita bersama-sama pelajari, saudara. Yang pertama adalah utusan itu adalah orang-orang yang terpanggil. Saudara, kita memperhatikan ayat yang pertama dalam pasal yang ke-10 tadi. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Yesus memanggil mereka. Ada kata memanggil. Saudara, kata memanggil ini saudara kemudian kalau kita terjemahkan lagi adalah digerakkan oleh kasih karunia. Dan itu menjadi penting sekali saudara ketika kita bisa melihat bagaimana ayat-ayat yang disampaikan kepada kita di dalam kitab Roma tadi. Di dalam kitab Roma mengingatkan kita bahwa orang-orang itu adalah yang disebut murid, yang disebut gereja, adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman. Kita lihat di sana. Dan damai dengan Allah itu bukan karena dirinya, tetapi oleh karena Yesus Kristus. Roma 5 ayat yang pertama. Dan semua kita saudara-saudara memperoleh jalan masuk. Semua adalah karena Kristus. Masuk kemana? Boleh menjadi anak-anak Allah. Boleh berdamai. Boleh mendekat kepada Allah. Menjadi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus tubuhnya. Semua itu bukan karena saudara, bukan karena saya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama ayat yang beberapa minggu lalu menjadi dasar kita juga. Roma 5 ayat 8 menjadi sesuatu yang begitu penting untuk kita. Kristus mati saat kita masih berdosa. Inilah saudaraku dasar dari para utusan itu. Saudara, bukan melakukan tugas pekerjaan pelayan ini sebagai kemauan kita. Bukan didasari oleh satu motivasi yang lain. Motivasi satu-satunya yang menjadikan pelayan kita adalah benar, pekerja yang benar. Adalah ketika saudara dan saya mendasarinya dengan motivasi karena Kristus. Karena kasih karunia. Mari saudara kita renungkan. Tentu saja ayat-ayat ini mengingatkan kita bagaimana dengan motivasi kita selama ini. Sudahkah kita melakukannya karena Kristus? Saya bisa bayangkan bahwa kita itu bisa seperti ini. Kita boleh bersama-sama menjadi muridnya. Kita menjadi anak-anak Allah bukan karena kita. Kita sangat bergantung pada Kristus. Itulah yang membawa damai bagi saudara. Kita semua orang-orang berdosa ini telah dihantar oleh Kristus dan menjadi anak-anaknya karena pengorbanannya, karena kematiannya, karena penebusan dosa yang memang itu kita butuhkan. Kita orang-orang yang harusnya mati, tapi Dia sudah memberikan hidup kekal kepada kita. Kita bukan orang benar. Kita dibenarkan karena iman kepadanya. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, kita perlu lihat lalu hasilnya kira-kira seperti apa saudara. Yang sudah dikatakan di sana saudara, orang-orang itu punya akhirnya karakter yang baru. Para pekerja itu adalah orang-orang yang punya karakter yang baru. Dia akan menjadi orang-orang yang bukan mencari apa-apa lagi. Tapi ingin memberikan rasa syukurnya. Memberikan persembahan dirinya. Memberikan dirinya, tubuhnya berkorban. Ingin memberikan yang terbaik. Ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan ini juga yang diingatkan Kristus kepada murid-muridnya. Dan itu saudara ada di dalam bagian yang kita baca pada hari ini. Mereka menjadi orang-orang yang memberikan dengan cuma-cuma. Sama seperti memperolehnya dengan cuma-cuma. Ketika murid-murid diutus,
buatlah sesuatu dengan dasar karena kamu memperolehnya dengan cuma-cuma. Berikanlah itu juga secara cuma-cuma. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka kita boleh melihat sekarang bagian yang kedua. Penuai atau pekerja itu adalah orang-orang yang hadir. Bukan cuma sekedar ada, tetapi dia hadir. Dia adalah orang yang memang menyatakan sesuatu. Apa, untuk apa dia hadir. Dia seorang yang fokus. Saudaraku yang terkasih, hadir artinya dia masuk ke dalam pergumulan orang-orang di sana. Dan itu yang diteladankan oleh Kristus. Kristus di sana ketika melihat orang banyak. Maka penulis dari Injil Matius ini mengatakan Kristus melihat hal itu, melihat lelahnya mereka. Melihat bagaimana mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Mereka orang-orang yang tidak punya gembala. Mereka adalah orang-orang yang sungguh membutuhkan belas kasihan. Saudara yang terkasih, hadir di sini adalah tentu saja menghadirkan kasih. Dengan itulah Shalom datang. Dengan itulah saudara-saudara kita ingat Yesus. Bagaimana ketika dia menghadirkan dirinya, bukan sekedar ada. Peristiwa Lazarus mengingatkan kita. Maka menangislah Yesus. Dia hadir di sana. Dia membawa kasih. Dia di sana hadir untuk menyatakan hal di mana dia memberikan hatinya. Saudaraku yang terkasih, hadir di dalam pengertian ini adalah merasakan apa yang sedang diderita, dialami oleh orang-orang yang sedang menderita dan menangis itu. Seperti Yesus yang tergeraklah hatinya oleh belas kasihan di dalam ayat yang ke-36. Hadir berbelas kasih ini adalah menempatkan diri di posisi orang-orang yang dilayani. Di posisi orang-orang yang kepadanya kita berbelas kasih. Menempatkan diri kita, turut merasakan yang dialaminya. Bermurah hati dan masuk ke dalam sudut pandangnya. Dia melihat apa, dia sedang merasakan apa. Dia masuk ke dalamnya untuk turut merasakan. Kalau itu adalah perasaan kehilangan, dia juga di sana bersama-sama dengan orang yang kehilangan untuk melihat secara sama tentang perasaan kehilangannya. Tentu saja saudara, inilah hati para pekerja yang mendatangkan Shalom. Saudaraku yang terkasih, maka di situ kita perlu lihat Shalom itu adalah hadir karena fokus. Dan karena fokus itu juga itu menjadi penting. Yesus mengingatkan jangan engkau menyimpang. Fokuslah dulu kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Jangan engkau ke Samaria, jangan engkau pergi jauh ke sana. Tapi fokus dulu. Saudara, untuk mendengarkan perlu untuk fokus, untuk membatasi. Fokus itu menyelami. Dan ketika menyelami maka didapatkan di sana, oh mereka lelah, mereka terlantar seperti domba yang tidak punya gembala. Mari saudara kita punya hati dan pelayanan seperti ini. Orang-orang yang hadir, yang fokus untuk membawa damai itu perlu hadir dan fokus. Saudara, bagian yang terakhir, bagian yang ketiga. Saudara dan saya diingatkan tentang bahwa semua yang kita lakukan ini, itu bukan dengan kekuatan kita. Jangan kita mengandalkan kepada apapun di dalam kehidupan kita. Saudara jangan ingin merasa bahwa saudara itu punya sesuatu. Entah itu harta, itu pengaruh, itu kedudukan. Saudara punya kepandaian untuk melakukannya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan mereka diberikan kuasa. Nah saudaraku yang terkasih, diberi kuasa tentu saja punya tujuan. Tujuannya adalah supaya apa yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan kehendaki itu terwujud. Dan apa itu? Di dalam firman Tuhan di sini dikatakan bahwa pengusiran setan, pemulihan, penghiburan, dan juga pentahiran. Saudaraku yang terkasih, apa yang dimaksudkan dengan tujuan-tujuan ini saudara?
Maka tujuan ini saudara dikatakan bahwa mengusir roh itu adalah di dalam kehidupan dunia ini, dalam kehidupan manusia di hatinya seringkali ada banyak roh penyesat. Banyak orang perlu untuk dibimbing dan supaya bahwa apa yang menyesatkan di dalam hatinya itu tidak ada lagi di dalamnya. Pemulihan yang sakit bukan sekedar fisik, tetapi juga di dalam hati, sakit hati. Orang mendendam perlu untuk di sana mengingat kembali pengampunan dari Tuhan supaya dibebaskan dari mendendam, dibebaskan dari sakit hati. Dan mungkin juga banyak hal yang lain yang membuat orang gelisah. Apa yang terjadi? Saudara, mari kita bersama-sama menghiburkan juga orang yang kesepian. Barangkali pada saat ini banyak orang sedang kesepian. Mari kita lakukan ini, perasaan kehilangan. Demikian saudara dan saya juga supaya melakukan pekerjaan pelayan ini untuk kita bersama-sama hadir di sana. Memberikan penghiburan kepada orang-orang yang merasakan kehilangan. Dan akhirnya kita juga supaya bukan sekedar ketiga hal tadi, tapi juga melakukan apa yang dinamakan pentahiran. Agar dikuduskanlah orang, diampunilah kembali, diterima, dibaharui. Terus mari kita bersama-sama dalam pelayanan inilah kita semua hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini saudara, firman Tuhan mengajak kita bersama. Ikutlah, turutlah bekerja. Ingat kata-kata tadi. Kok sedikit pekerjaannya, tuaian banyak. Tuhan menyentuh hati kita. Tuhan ingin kita bersama-sama mendengarkan hal ini. Dunia ini butuh di sana pekerja-pekerja pelayan. Marilah kita bersama-sama turut serta dalam pekerjaan Tuhan ini. Untuk apa saudara? Kita turut bersama-sama menghadirkan damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan mari kita lihat dan kita ingat kembali. Ketika bahwa 12 murid itu disebutkan namanya satu demi satu. Tanpa terkecuali maksudnya. Tidak ada di sana perkecualian. Semua orang dalam segala keadaannya, di dalam situasinya, di dalam usianya, tidak tanpa terkecuali di sana. Diutus oleh Tuhan. Dan mari kita bersama, kita renungkan. Ketika kita bersama, ketika ditanya, apakah semua sudah melakukannya? Adakah nama kita disebut dan sudah kita melakukan pekerjaan pelayanan ini bagi Tuhan? Dan akhirnya saudara, mari kita bersama-sama ingat ketiga hal tadi. Orang-orang membawa shalom ke tengah-tengah dunia ini adalah menghadirkan karya Tuhan. Orang-orang yang diundang untuk membawa damai sejahtera ini saudara-saudara. Dia adalah seorang pekerja. Orang-orang yang terpanggil. Orang-orang yang karena kasih karunia yang memberikannya saudara. Kehidupan dari Kristus. Itulah orang-orang yang terpanggil yang dimaksudkan, bukan karena kita dan kekuatan kita. Orang-orang yang fokus, yang hadir untuk turut merasakan dunia ini dengan segala penderitaannya. Dan yang terakhir, bahwa dia hadir dengan kuasa dari Tuhan. Selamat untuk menjadi pekerja-pekerja Kristus. Selamat untuk membawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini, menghadirkan shalom. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu,
bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbaharui janji baptisan kita dengan mengakui iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 8 hingga 14 Juni. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama bersehati untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur pada hari ini. Bersama-sama kami datang kepadamu karena anugerah Tuhan juga. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap keadaan. Engkau tahu mereka satu persatu Tuhan. Kiranya Engkau datang dengan kemurahan-Mu, mengaruniakan berkat damai sejahtera-Mu. Tuhan yang akan menolong di dalam setiap usaha. Tuhan yang akan menyertai ketika mereka saat ini mungkin sedang lemah, karena juga sakit yang sedang diderita. Tuhan yang akan menjamah dan memulihkannya. Tuhan juga memberkati mereka yang saat ini sedang merasakan kesepian. Tuhan yang menghiburkan mereka. Yang berduka cita, Tuhan juga yang akan menguatkan mereka. Tuhan yang menghiburkan mereka dengan penghiburan Roh Kudus. Bapa, kami juga mendoakan bagi mereka yang saat ini mungkin sedang bersedih karena kehilangan pekerjaan. Karena sesuatu terjadi, Tuhan akan menghiburkan mereka. Memberikan ke mereka iman yang teguh.
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan Bapa, kami berdoa juga yang berulang tahun, Tuhan akan menyertai dan menolong mereka untuk mengerti segala rahmat Tuhan, kehendak Tuhan di dalam setiap perjalanan suka duka mereka. Dan mereka bersama boleh bersukacita menyambutnya. Dan mereka akan boleh menjadi saksi Tuhan dan kehidupan hari ini dan selanjutnya untuk melalui kehidupan mereka nyata kemurahan Allah. Tuhan, kami juga mendoakan gerejamu ini di dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini semua dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Kami senantiasa boleh bertekun di dalam firman-Mu dan mendasarkan semua pada panggilan Tuhan. Bahwa semua ini Tuhan akan kasih karunia Tuhan kepada kami. Tuhan memanggil kami supaya semua apa yang kami buat adalah karena kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Untuk itu Bapak, setiap aktivitas apapun, banyak pelayanan yang dilakukan melalui online, Tuhan akan pimpin kami semuanya. Untuk semua ini Bapa boleh menjamah setiap anggota jemaat, simpatisan. Bahwa kami tetap dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Berdoa juga ya Bapa, untuk keadaan masyarakat sekeliling. Tuhan yang akan menyertai mereka, memberikan berkat. Melalui gereja Tuhan kami boleh hadir di sana membawa damai sejahtera-Mu. Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami. Di tengah situasi pada hari ini untuk kepulihan dari COVID-19. Untuk kami bersama-sama ya Bapa, menyambut hari-hari ke depan. Di mana terjadi perubahan juga ketika orang sudah mulai bekerja lagi. Dengan batasan-batasannya. Kiranya semua juga tetap diberi hikmat oleh Tuhan. Untuk kami semuanya Bapa, boleh waspada dan tetap menjaga semua dengan baik. Berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga Bapak Iwan yang baru beberapa hari yang lalu berduka cita karena ayahandanya dipanggil Tuhan. Mereka ada di Magelang dan semua sudah dilakukan untuk upacara pemakamannya. Tuhan juga yang akan menolong keluarga ini. Peninggalan ayahanda dari Pak Iwan. Tuhan yang akan berikan berkat penghiburan. Dan Tuhan juga yang akan menolong keluarga ini untuk tetap senantiasa kuat di dalam iman. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan pimpinan Tuhan saja. Mari Bapa, Engkau yang akan menolong kami agar gereja tetap berkarya dimanapun berada. Kami semua sebagai anggota jemaat-Mu Tuhan juga akan ikut serta dalam pekerjaan pelayanan. Engkau pada hari ini memanggil kami dan mengingatkan kami kembali untuk kami boleh melakukan tugas mewujudkan tanda kerajaan Allah yaitu damai sejahtera di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 100 ayat yang ke-4c hingga yang ke-5 demikian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Seraya kita memberikan persembahan kita akan menyanyikan Tabur Waktu Pagi NKB 208. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya,
berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di gelapa yang awan, kita pun menabur riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan ucapan syukur kami dalam persembahan. Kami sadar bahwa semua yang kami persembahkan asalnya dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati setiap apa yang sudah kami kumpulkan. Dan boleh membantu setiap orang yang membutuhkannya ya Tuhan. Berkati setiap orang yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Dan juga kami mohon berkat setiap orang yang sudah memberikannya dalam keadaan apapun juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Marilah kita mengerjakan pekerjaan Tuhan selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Siap menabur dan Dan menuai dengan kuasa Tuhan. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah. Dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah musim dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.